Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Bribtu Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Bribtu Yasinta dari NTMC Polri akan mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Jomin Cikampek, Jawa Barat. Bisa kita saksikan bersama, saat ini situasi lalu lintas di sana sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran, khususnya dari arah Cirebon yang akan menuju Purwakarta atau Cikampek. Begitupun arus lalu lintas dari arah Karawang atau Jakarta yang akan menuju ke arah Cirebon saat ini juga sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Pos Lantas Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini juga mulai mengalami peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran, khususnya dari arah Lembang yang akan menuju ke arah Setiabudi. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Sersan Bajuri yang akan menuju ke arah Lembang saat ini juga sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan untuk selanjutnya mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana di kedua arahnya terpantau kondusif lancar, baik dari Jalan Sudirman yang akan menuju Jembatan Ampera maupun dari arah Ampera yang akan menuju Jalan Merdeka. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati, serta kami himbau untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur Anda demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini di kawasan Nusa Dua Bali. Bisa kita lihat bersama situasi lalu lintas di sana saat ini terpantau kondusif lancar di segala arahnya, baik dari Airport Ngurah Rai yang akan menuju Nusa Dua maupun arus lalu lintas dari arah Ngurah Rai yang akan menuju kampus Universitas Udayana. Selanjutnya arus lalu lintas dari Nusa Dua yang akan menuju ke arah Jimbaran saat ini juga terpantau normal. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang, selepasnya kembali ramai lancar. Kami menghimbau kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ini mengingat jalur ini banyak dilalui oleh wisatawan. Kami tetap menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan juga tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau juga dapat melalui SMS Center di 9119. Demikian Bribtu Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Pemirsa, Korps Lalu Lintas Polri menggelar acara syukuran dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut menghadiri acara yang berlangsung di Gedung Detribrata, Jakarta Selatan. Korps Lalu Lintas Polri menggelar acara syukuran dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69 yang digelar pada Kamis 26 September 2024 di Gedung Detribrata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, didampingi Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, hingga pejabat utama Polri. Adapun tema yang diangkat pada acara ini yaitu Polantas Presisi Hadir Menuju Indonesia Maju. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyampaikan dalam sambutannya terkait perkembangan Polantas Republik Indonesia yang semakin berkembang dengan adanya inovasi digital. Polantas Polri selaku pembina fungsi lalu lintas selalu berusaha dan tidak pernah jemu untuk membangun dan terus mengembangkan inovasi dalam akselerasi tugas pokok dan fungsinya, sehingga harapan
kami Polantas Presisi dapat dirasakan kehadirannya dan manfaatnya oleh masyarakat. Beberapa upaya sekaligus inovasi yang telah kami lakukan dalam bidang penegakan hukum, kami sudah mengembangkan etle yang dilengkapi dengan pengenalan wajah atau face recognition, sehingga ini akan lebih memberi kepastian hukum pada para pelanggar yang tercapture oleh etle. Dalam acara ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, juga menyematkan pin pelopor keselamatan kepada 5 pilar keselamatan, yaitu Bappenas, Kementerian PUPR, Kemenkes, Jasa Raharja, dan Kementerian Perhubungan. Hal ini diberikan sebagai tanda apresiasi sekaligus sinergitas dan dedikasi dalam mewujudkan Kamsel Ticar Lantas, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di akhir acara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto melakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur. Potongan tumpeng diberikan kepada Polwan dan Polri berprestasi dalam kejuaraan pencaksilat. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Joko Purwanto membuka secara langsung acara peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69 di Aula Arya Dharma Mapolda Kalimantan Tengah, Kamis 26 September 2024. Dalam peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69, Polda Kalimantan Tengah ini dihadiri oleh Kapolda Irjen Pol Joko Purwanto, didampingi Wakapolda Brigjen Pol Rahmat Setiadi, Irwasda Kombes Pol Beni Ganda, pejabat utama Polda Kalteng, Kasat Lantas Polres Jajaran, serta perwakilan dari Mitra Ditlantas Polda Kalteng. Peringatan Hari Lalu Lintas ke-69 tahun 2024 kali ini mengangkat tema Polantas Presisi Hadir Menuju Indonesia Maju. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto memberikan penghargaan kepada personel lalu lintas yang berprestasi serta memberikan apresiasi kepada atlet tinju dari Kalteng yang berprestasi. Atas nama Brigpol M. Arya Sapu. Pemirsa, Komnas Perempuan mengapresiasi pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang di Barreskrim Polri. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani saat ditemui di Gedung Komnas Perempuan Jakarta Pusat pada Kamis siang. Setelah menunggu sejak gagasan ini dicetuskan oleh Pak Kapolri di tahun 2021, Komnas Perempuan menyambut dengan gembira dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang kita sebut dengan Direktorat PPA dan PPO. Kami tentunya berharap bahwa pembentukan direktorat ini yang diawali dengan penunjukan dari para pimpinan di direktoratnya akan bisa mempercepat proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk kejahatan yang dihadapinya. Tentunya kami juga berharap bahwa struktur baru ini bisa mengatasi berbagai keterbatasan dari unit PPA yang selama ini dihadapi, termasuk misalnya kurangnya awak, kesempatan untuk memperkuat keterampilannya, maupun dalam infrastruktur untuk bisa menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan secara lebih komprehensif. Kami tentunya mendorong agar direktorat ini terus mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak karena memang dimensi dari kebutuhan korban, terutama perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan, itu perlu ditangani secara bersama-sama dalam sistem peradilan pidana terpadu untuk perempuan korban kekerasan. Termasuk juga dalam penanganan kasus-kasus perempuan yang berkonflik dengan hukum. Kami juga sangat senang bahwa penunjukan pimpinan pertama di direktorat ini adalah seorang Polwan. Ini merupakan sebuah komitmen yang diwujudkan mengenai pengarus utamaan gender. Kami berharap nanti di direktorat ini juga akan diisi lebih banyak lagi kawan-kawan Polwan dan akan menyemangati lebih banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia yang berada di tubuh kepolisian untuk melakukan upaya peningkatan kapasitasnya sehingga juga bisa mendapatkan
posisi-posisi yang strategis di tingkat kepolisian, selain tentunya melalui kebijakan-kebijakan yang mengafirmasi kepemimpinan perempuan. Selain itu, pemirsa, meski masih tingginya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan, Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengapresiasi kinerja Polres Padang Pariaman yang berhasil mengungkap kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari. Ia berharap kinerja positif tersebut dapat ditiru oleh Polda dan Polres jajaran seluruh Indonesia. Informasi tentang berhasil ditangkapnya tersangka dari kasus perkosaan di Padang Pariaman yang menimpa seorang perempuan yang berjuang sendiri untuk mempertahankan hidup dan juga menjadi tulang punggung dari keluarganya, tentunya patut kita apresiasi dan juga kita dukung agar proses hukum yang berawal dari pihak kepolisian ini dapat terus maju sampai pada proses-proses berikutnya. Pada kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan, perhatian juga perlu kita berikan kepada keluarga dari mendiang. Komnas Perempuan dalam kesempatan ini mengucapkan juga bela sungkawa kepada seluruh keluarga dan sahabat dari mendiang. Selain itu tentunya ini perlu menjadi sebuah preseden yang segera ditiru oleh kepolisian dimanapun. Sampai saat ini Komnas Perempuan masih mendapatkan keluhan mengenai sulitnya kasus yang telah dilaporkan, ini kemudian mendapatkan atensi dan juga penanganan yang serius. Penundaan dalam pemeriksaan ataupun penahanan tersangka masih menjadi hal yang dikeluhkan oleh banyak perempuan korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kami berharap seluruh langkah positif dari pihak kepolisian akan terus bisa dikuatkan dan kemudian bisa memperkuat Polri menjadi sebuah kekuatan yang presisi sebagaimana diinginkan. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Berikut pernyataan Ketua LPAI Seto Mulyadi. Saya sebagai Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, yang sudah cukup lama bekerja sama juga dengan Mabes Polri, memberikan dukungan sepenuhnya terhadap apa yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri pada tanggal 20 September tahun 2024 yang lalu, yaitu Direktorat Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga Direktorat Perdagangan Orang. Karena kami melihat sendiri cukup banyak pelaku-pelaku kekerasan, kejahatan seksual, kejahatan kekerasan dan sebagainya terhadap perempuan dan anak yang kadang-kadang masih terkendala berbagai permasalahan, sehingga mudah-mudahan dengan adanya direktorat ini di bawah Bariskrim, Polri betul-betul dapat meningkatkan penindakan yang tegas terhadap para pelaku-pelaku tersebut. Mudah-mudahan penindakan tegas terhadap para pelaku-pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak juga bisa semakin ditingkatkan lagi. Kepedulian terhadap kebudayaan nasional dan internasional kembali ditunjukkan Polri melalui kehadiran Kombes Pol Tri Suhartanto dalam acara internasional Museum Forward yang bertajuk Best Practice of Museum and Heritage New Perspective and Horizons. Kombes Pol Tri Suhartanto yang juga merupakan penasehat Museum Gubuk Wayang Mojokerto hadir di acara yang diselenggarakan di Gedung B.J. Habibie BRIN di Jalan MH Tamrin, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Acara ini merupakan ajang bagi para penggiat dan pemerhati kebudayaan dari seluruh dunia untuk berkumpul dan berbagi pengalaman tentang pengelolaan museum serta pelestarian warisan budaya. Selama 3 hari, peserta dari berbagai negara akan memperlihatkan penemuan-penemuan bersejarah yang memperkenalkan keanekaragaman budaya yang terjaga di dalam museum-museum mereka. Tak hanya museum dalam negeri, pameran ini juga melibatkan berbagai museum internasional, termasuk Museum Lughoh Abu Dhabi. Pembukaan Museum Forward ini dipimpin oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid. Dalam sambutannya, Hilmar menekankan pentingnya peran museum dalam menjaga ingatan kolektif dan warisan budaya yang mendefinisikan identitas sebuah bangsa. Sementara, Kombes Pol Tri Suhartanto mengungkapkan rasa bangganya dapat terlibat dalam acara ini. Menurutnya, Museum Forward adalah wadah yang baik untuk memperluas wawasan tentang berbagai kebudayaan. Diselenggarakan event Museum Forward seperti ini tentulah merupakan
suatu momen yang langka, yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, dan tentunya memberikan sejuta manfaat. Di sini, para praktisi, pelestari, dan pecinta hasil budaya bertemu dalam semangat dan rasa yang sama untuk melestarikan hasil cipta, rasa, dan karsa anak bangsa ini, baik dari masa lampau maupun masa kini. Dalam semangat yang sama, kami dari Museum Gubuk Wayang Mojokerto sebagai sebuah institusi yang turut melestarikan budaya bangsa menyambut gembira sekaligus mendukung diselenggarakannya event seperti ini. Kehadiran Polri dalam acara internasional ini sekaligus mempertegas peran penting Polri dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.